Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidati ya habibati. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Susan dalam alif hadal kitab Wajah Islam Muhammad al-Ghazali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana pasal suwiji wa lam lan ngerti ya sira. Anna nafsa bena adam sak temene awake menungso. Anna nafsa bena adama sak temene awake menungso, badannya manusia. Mukhtasaratun iku karingkes. Mukhtasaratun iku karingkes atau ringkasan, teringkas minal alami saking alam semesta. Minal alami saking alam semesta. Wa fiha lan iku tetep ing dalem nafsu ibnu Adam. Wa fiha lan iku tetep ing dalem nafsu ibnu Adam, awake menungso, mingkuli suratin saking saben-saben bentuk. Mingkuli suratin saking saben-saben bentuk fil alami ing dalem alam semesta. Asarun utawi labet. Asarun utawi labet. Labet ki apa? Labet itu efek, ya. Labet itu efek. Minhu saking kulli surah. Minhu saking kulli surah. Li anna hadhil 'idhama krana sak temene ikilah balung. Li anna hadhil 'idhama krana sak temene ikilah balung. Iku kal jibali koyok dene gunung. Kal jibali iku koyok gunung. Walah mahulan ini atof kepada anna hadhil idham, makanya dibaca lahma, ya. Berarti takdirnya wa anna lahmahu. Lan walahmahu lan sak temene daginge ibnu Adam. Walahmahu lan sak temene daginge ibnu Adam. Katurabi iku kaya lebu. Katurabi iku kaya lebu, debu. Wa sya'ruhu atau lagi wa sya'ruhu lan sak temene rambute ibnu Adam. Wa sya'ruhu lan sak temene rambute ibnu Adam kan nabati iku kaya pira-pira wit pepohonan. Kan nabati iku kaya pira-pira wit. Warok sahu apa rok sunat ini?
sirah. Warok sahulan saat temene sirahe Ibnu Adam mithlus samai iku kaya sepadane langit. Mithlus samai iku kaya sepadane langit. Masih atau lagi wa hawasahu lan sak temene pira-pira panca indrane Ibnu Adam. Wa hawasahu lan sak temene pira-pira panca indrane Ibnu Adam mithlul kawakibi iku sepadane pira-pira bintang. Mithlul kawakibi iku sepadane pira-pira bintang. Wa tafsilu dzalika lan utawi perinciane mengkono-mengkono kang tinutur. Wa tafsilu dzalika lan utawi perinciane mengkono-mengkono kang tinutur. Perinciane apa? Perincian tadi bahwa balung tulangnya kita itu seperti jibal, seperti gunung. Dagingnya kita itu seperti debu. Rambut kita itu seperti pepohonan. Tawilun iku dawa. Wa tafsilu dzalika tawilun iku dawa. Oke, sudah keren. Dari tadi mendung, beledek nih baru mau hujan. Oke. Dalam penjelasan ini, dalam pasal ini sudah mendekati pasal hampir terakhir ya. Wa alam anna nafsa bena adama mukhtasaratun minal alam, bahwa tubuh kita ya, tubuh kita itu contoh kecil ataupun ringkasan dari alam semesta. Itu adalah contoh dari ciptaan Allah yang besar gitu ya, dalam bentuk besar. Karena Allah, misalkan bumi, kemudian bumi mengitari matahari beserta galaksinya. Galaksinya namanya apa? Bima Sakti ya. Kalau Bima Sakti itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya Milky Way ya. Bima Sakti itu Bimo itu kan makna apa jeneng Jawa ya. Kalau bahasa Inggris tidak tahu galaksi Bima Sakti. Tapi misalnya belajar bahasa Inggris, Pak, belajar bahasa Inggris sama sopo Miss siapa? Iya, misalkan belajar Miss bahasa Inggrisnya galaksi kita apa? Galaksi Bima Sakti. Bukan Bima Sakti, tapi Milky Way ya. Pokoknya alam semesta itu ya, itu baru potret kecil, tapi alam semesta adalah contoh ciptaan Allah, alam yang besar ya. Nah, tubuh kita, tubuh manusia itu adalah alam kecil gitu ya. Kalau alam semesta itu alam besar. Nah, di sini kata Imam Ghazali bahwa tubuh kita itu representasi atau mukhtasaratun adalah ringkasan ataupun cuplikan dari alam yang besar ini. Tubuh kita itu disebut Imam Ghazali alam kecil. Karena kemarin sudah diterangkan belum ya? Atau nanti? Ada namanya ilmu anatomi tubuh, ilmu tentang, maksudnya di biologi nanti atau IPA ya. Pernah belajar IPA ya? Mungkin di SD atau di SMP belum terlalu detail, tapi di kuliah itu ada namanya ilmu anatomi tubuh. Ilmu anatomi tubuh itu yang menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari masing-masing sel kita, gunanya apa. Otak kita terbagi menjadi ada kanan, otak tengah, otak kiri, ya kan? Tangan sarafnya ada berapa, kaki, jumlah sendinya ada berapa, tubuh kita ada berapa. Itu namanya ilmu anatomi tubuh. Kata ahli ilmu anatomi itu bahwa manusia itu ciptaan yang paling ajaib di alam semesta. Bukan matahari, bukan Saturnus yang punya cincin Saturnus ya. Bukan Jupiter yang paling besar, itu adalah makhluk yang hebat. Kata
ahli anatomi tubuh bahwa manusia itu ciptaan Allah yang paling ajaib. Karena setelah dipelajari ternyata kok iso ya manusia yang kecil sedemikian kecil tapi memiliki saraf yang sangat banyak ya, mempunyai jantung yang bisa berdetak, punya lambung yang bisa menggerus makanan walaupun keras gitu ya, bisa hidup. Itu ternyata setelah diteliti ilmu anatomi tubuh itu luar biasa sekali, banyak rahasia ataupun kehebatan yang tidak disangka-sangka. Banyak orang ilmuwan barat atau ilmuwan yang non-Islam yang kemudian pelajari ilmu ini kemudian masuk Islam ya, karena saking hebatnya. Nggak mungkin ini diciptakan oleh manusia, itu nggak mungkin ya. Jadi tubuh kita itu alam kecil, alam semesta dalam bentuk kecil. Kalau Bima Sakti ataupun Andromeda atau Nebula itu Aldebaran, galaksi-galaksi yang di sana itu alam raya yang besar. Kalau tubuh kita alam kecil. Makanya disebut wa'lam anna nafsa bani adama mukhtasaratun minal alami. Ringkasan dari alam raya besar. Atau disebut alam kecil. Oke, kemudian di sini wa fiha min kulli suratin fil alami atharun minhu li'anna hadhil idhama kal jibali. Diperumpamakan di sini Imam Ghazali memberi perumpamaan bahwa tulang, kita punya tulang ya, tulang tangan, tulang kaki ya, kemudian tulang iga, tulang punggung, yang kalau di sendinya jumlahnya ada 360 sendi ya. Kemudian di kaki ada tulang kering ya, yang sering kalau pemain bola itu ya, tulang kering sering terjadi cedera. Itu diperumpamakan tulang itu seperti gunung. Nah, kalau bumi punya gunung, kalau kita punya tulang sebagai penyeimbang ya, sebagai penyeimbang. Mungkin ada orang yang lumpuh ya, sing tidak bisa bergerak karena tulangnya tidak berfungsi dengan baik. Bumi juga mungkin tidak punya gunung tapi tidak seimbang akhirnya. Tugasnya gunung apa termasuk mengontrol panas bumi ya. Bumi kan lapisannya banyak ya, ada lapisan-lapisan, di bawahnya ada api ya. Nah, gunung tugasnya mengontrol ketika tanah sudah nggak kuat, sudah terlalu panas atau terlalu ukuran suhunya tidak baik, maka terjadi gunung meletus misalkan dan lain sebagainya. Walahmahu katurobi, daging kita, daging manusia itu seperti halnya debu dalam bumi. Bumi punya debu, punya lemah lah, punya tanah. Nah, tubuh kita punya daging yang melapisi tanah, itu melapisi ya. Tanah itu kan melapisi mantel bumi, melapisi inti bumi sehingga kita bisa hidup. Bayangkan kita nggak punya kulit atau kita nggak ada tanah, langsung tanahnya panas. Aslinya bumi itu panas. Kita nggak punya kulit, apa yang terjadi? nggak bakal keluar rumah kamu, canda sinar matahari langsung tahu zombie misalkan ya. Zombie itu karena kulitnya nggak sehat, karena kulitnya tidak normal, jadi kena sinar matahari langsung gosong. Daging kita itu melindungi tubuh kita, sama tugasnya seperti tanah yang dimiliki oleh bumi. Kemudian wasya'rohu kannabati. Kita punya rambut sya'run, itu rambut. Jamaknya sya'run apa? Jamaknya rambut apa? Sya'run itu satu. Kalau banyak itu asy'ar ya.
rambut kita kalau diperumpamakan dalam bumi seperti naba, pepohonan. Bumi punya pohon bagus nggak? Taman ada pohonnya bagus. Bahkan taman, pohon dikumpulkan jadi satu, jadinya taman misalkan sangat banyak sekali, jadinya kebun luas sekali, jadinya hutan itu paru-parunya dunia. Ya, pepohonan itu punya fungsi yang baik bagi bumi kita, sama seperti rambut. Rambut nek ora duwe ana sampean gundul misalnya. Bal-balan ning tengah lapangan panas. Jempetet ya. Ora penak punya rambut. Makanya nek wong gunung, Deddy Corbuzier misalkan gundul, dia sering pakai topi, itu kan karena melindungi. Nah, tugasnya untuk melindungi rambut. Itulah contohnya bahwa daging kita, ya, kulit kita, rambut kita itu punya fungsi, adalah sebuah gambaran kecil dari alam semesta dunia ini, alam semesta raya ini. Wa ra'sahu mithlus samai, kepala kita itu seperti langit. Ya, di atas, makanya di atas. Wa hawasau mithlul kawakib, panca indera itu seperti bintang. Itu penjelasannya sebenarnya panjang. Wa tafsilu dzalika tawilun. Ya, ini cuma gambaran kecil saja. Penjelasannya lebih panjang lagi. Lanjut, wa aidon lan halimaneh fa inna fi batinihi, mongko sak temene iku tetep ing dalem batine Ibnu Adam. Fa inna fi batini, mongko sak temene iku tetep ing dalem jerone atau batine Ibnu Adam sunnah al-alami, yang benar sunnah ul-alami apa sunnah al-alami? Sunnah karena menjadi isimnya inna. Khobarnya mana? Khobar mukot fi batini. Li'annal quwata, apa sunnah al-alami, apa ya? Piro-piro sunnah al-alami, piro-piro dedamelane. Sunnah al-alami piro-piro dedamelane alam semesta. Li'annal quwata, krana sak temene kekuatan allati fil maidati, kang tetep ing dalem weteng. Li'annal quwata, krana sak temene kekuatan allati fil maidati, kang tetep ing dalem weteng, katobahi iku kaya tukang masak. Katobahi iku kaya tukang masak. Jadi di dalam lambung kita itu ada kekuatan. Kalau di bahasa di sini kuat, mungkin bisa diterjemahkan sebagai enzim tertentu. Di dalam perut kita itu ada enzim, ya, enzim tertentu yang tugasnya untuk memasak, memproses makanan yang sudah kita makan. Atau bahasanya di sini tobah itu juru masak. Ada enzim tertentu di dalam perut yang tugasnya untuk memproses makanan yang sudah kita makan. Walati lan kekuatan fil kabidi, kang tetep ing dalem ati atau limpa, ya. Kal khabazi iku koyok
tukang gawe roti. Kal khobazi iku koyok tukang gawe roti. Walati lan kekuatan fil am'ai kang tetep ing dalem pira-pira usus. Fil am'ai kang tetep ing dalem pira-pira usus. Usus kita bahasanya adalah am'a. Kal kosori iku koyok tukang ukur. Kal kosori iku koyok tukang ukur. Walati, misalkan ini ya, usus kita. Tugasnya usus apa? Iya, ngantri ya. Kalau nggak ada usus, kamu habis makan langsung keluar. Ada usus 12 jari, ada usus besar. Itu tugasnya untuk diukur dulu nih kapan waktunya keluar, kapan waktunya masih ditahan dulu, masih digunakan dalam perut misalkan. Ya, oh ini ada protein ataupun kalsium ataupun apa yang masih berguna, maka ditahan dulu. Itu tugasnya adalah usus. Makanya kalau sakit itu kode alam, kalau perutnya sakit itu kode alam, ususnya sudah enggak butuh sama apa yang sudah kamu makan, waktunya dikeluarkan. Alhamdulillah kita punya anggota yang sehat ya. Pernah lihat kamu orang enggak bisa BAB dari dubur, akhirnya dibolongi gini nih. Dioperasi gawe bolong dewe karena nggak punya duburnya nggak berfungsi dengan baik. Bikin bolongan sendiri, nanti nya dari situ, dari samping sini dibikin bolongan. Ada orang nggak punya, apalagi ada orang tenggorokannya nggak berfungsi dengan baik ya, atau bolong. Nanti tuh makannya kamu dari sini, bukan dari mulut. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, ya. Masih diberi anggota yang sempurna sehingga masih bisa ngaji, masih bisa sholat ya. Makanya harus kita bersyukur, cara bersyukurnya dengan menggunakannya dengan hal-hal yang bermanfaat. Walati lan kuah ya, alatinya itu adalah tadi karena kuwatun muannas maka di sini wakilnya alati. Walati lan kekuatan tubayyidu kang mutehake opo alati allabana ing susu waktu hamiro lan ngabangake gawe werna abang apa alati adama ing getih kasobari iku koyok tukang wenter. Kasobari iku koyok tukang wenter. Tukang wenter itu apa? Tukang wenter itu orang yang tugasnya ngasih warna. Misal kamu pernah lihat tukang batik ya? Tukang batik ada yang tugasnya ngecap, ada yang tugasnya ngasih warna, ya kan? Ada yang tugasnya jemur, ada yang tugasnya jahit. Ini ngasih warna namanya tukang wenter. Oh ini dikasih warna bagusnya hijau, ini bagusnya biru. Ya. Ada warna campuran sehingga menjadikan komposisi batik yang bagus. Susu, kamu tahu susu air ASI itu tuh berasal dari darah asalnya. Susu itu darah loh. Kemudian kok bisa keluar putih itu bagaimana? Ada enzim tertentu yang menjadikan dia menjadi warna putih. Itu bayangkan kalau bukan
Ciptaan Allah nggak bisa. Orang misalkan di pabrik ya, di pabrik itu habis bikin kain batik, pabrik jeans misalnya, pabrik levis ya, itu pasti ngeluarinnya adalah air yang berwarna biru ataupun hitam, ya kan? Itu sebenarnya bisa, warnanya bisa dijadikan putih lagi bisa, tapi dikasih obat, ya, ada obatnya tertentu, tapi obatnya mahal dan harus diendapkan selama berapa hari, harus ada tempat sumurnya, lubangnya yang besar menampung itu. Tapi Gusti Allah dengan mudahnya dari darah, kemudian dari payudara itu atau kantong susu itu kecil tapi langsung bisa berubah jadi putih. Itu ada enzim tertentu yang bisa buat itu. Itu adalah salah satu contoh bahwa tubuh kita adalah alam kecil, alam yang luar biasa, yang ajaib, yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa? At-Tin. Lagi wasyarhu dzalika tawilun. Kita selesaikan pasal ini. Wasyarhu dzalika lan utawi penjelasane mengkono-mengkono li'annal quwwatal lati fil ma'iddah, ya. Penjelasan tentang enzim-enzim tadi, tentang kekuatan tadi. Wasyarhu dzalika lan utawi penjelasane kuwah beberapa enzim-enzim tadi tawilun iku dawa. Wal maksudu lan utawi tujuane. Apa tujuan kita mengetahui tadi, ya. Antak lama iku yen to ngerti sapa sira, agar kita tahu antak lama iku yen to ngerti sapa sira kam ing pirang-pirang, betapa banyak pirang-pirang fibatinika ing dalem jerone sira, ya, di dalam tubuh kamu, fibatinika ing dalam jerone sira min awalima saking pira-pira alam, min awalima saking pira-pira alam mukhtalifatin kang beda-beda, mukhtalifatin kang beda-beda. Kulluhum utawi sekabehane awalim mukhtalifah, kulluhum utawi sekabehane awalim mukhtalifah masyghuluna iku padha sibuk, masyghuluna iku padha sibuk atau ketungkul, bahasa kitab ketungkul. Misalkan tadi yang tugasnya enzim yang ada di lambung ya sudah ngerjain itu, ya. Jantung tugasnya punya tugas sendiri, semuanya berjalan sesuai porsinya, sesuai tugasnya masing-masing dan tidak bertabrakan, tidak bercampur. Bi khidmatika kelawan pelayanan sira, bi khidmatika kelawan pelayanan sira. Wa anta hale utawi sira fi ghaflatin iku tetep ing dalem keadaan lali, ya. Wa anta hale utawi sira fi ghaflatin iku tetep ing dalem lali. Kalau kita tidak diingatkan seperti ini, ya. Biasanya kita bersyukur kalau kita sehat itu kalau sakit, ya. Sakit baru merasa ya Allah ternyata sehat itu enak, sehat ya, nikmat sekali sehat itu, ya. Saya kadang lupa. Itu cara Allah membuat kita tidak lupa dengan memberikan kita sakit, ya. Atau dengan cara seperti ini, dengan kita belajar, oh ternyata dalam tubuh kita itu punya kekuatan, ada enzim-enzim tertentu yang luar biasa yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Anhum saking awalim mukhtalifah, anhum saking awalim mukhtalifah.
Wahum lan utawi awalim mukhtalifah. Wahum lan utawi awalim mukhtalifah la yastarihuna. Iku ora pernah istirahat. Walaupun kalian tidur, tetap lambung masih aktif. Saat belum tidur kamu makan. Ketika tidur tidak kemudian lambung berhenti tugasnya, enggak. Tetap. Makanya disuruh puasa biar istirahat. Salah satu tujuannya kita puasa setahun sekali karena biar lambungnya istirahat. Kalau mesin jalan terus 24 jam selama setahun penuh, rusak apa enggak? Rusak. Pit padding terus rusak. Iya. Budol HP tinggal terus orang panas mungkin terus kipas anjutnya tempat rusak. Makanya tugasnya puasa itu salah satunya dalam kitab Hikmatut Tasyri' agar tubuh kita istirahat dari pekerjaannya. Kalau kita nggak makan kan akhirnya lambungnya istirahat nggak kerja. Tapi kalau kita makan terus kerja terus lambungnya. Kalau kita melek terus, uteknya kesel, mikir terus ya buat ngaji terus pas sekolah. Makanya diciptakan tidur biar uteknya nggak capek, biar bisa istirahat. Wahum la yastarihuna tadi anggota badan kita itu ataupun lambung kita, jantung kita tidak pernah istirahat. Jantung kalau istirahat gimana? Kamu mati. Maka mereka tidak pernah istirahat. Kecuali nanti kalau ajal kamu sudah habis, ajal kamu sudah datang. Wala ta'rifu lan orang ngerti sapa sira. Wala ta'rifu lan orang ngerti sapa sira hum ing awalim. Wala ta'rifu lan orang ngerti sapa sira hum ing awalim anta hiya sira. Wala tashkuru lan ora syukur sapa sira. Wala tashkuru lan ora bersyukur sapa sira man ing zat tegese ing Gusti Allah ya, an'ama kang wis paring nikmat. An'ama kang wis paring nikmat sapa man sinten Allah sinten man wau alaika ing atase sira bihim kelawan awalim mukhtalifah. Bihim kelawan awalim mukhtalifah. Maka kalau kita sudah mengetahui kayak gitu, tugas kita bersyukur, tugas kita tidak berkhianat kepada Allah, tugas kita menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang sudah Allah tentukan. Faslun fi ma'rifati tarkibil jasadi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala yasalli wa sallim daiman abadan ala